masalah kejahatan, mengenai bentuk-bentuknya, sebabnya, dan akibat-akibatnya. Contohnya, kasus pembunuhan, kasus pengeboman, dan kasus narkoba. Yang selanjutnya, pengertian kejahatan. Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang jahat. Bentuk-bentuk kejahatan dapat kita kenali dari 1. Cara melakukan kejahatan itu, misalnya dengan cara dilihat oleh si korban, seperti menikam dengan alat tajam atau menembak. Yang kedua, luasnya perlakuan kejahatan itu, misalnya apa yang menjadi objek kejahatan, di tempat mana dan di waktu mana kejahatan itu sering terjadi. Yang ketiga, frekuensi perlakuan kejahatan itu, misalnya jumlah kejahatan yang bentuk-bentuknya sama dalam satu jangka waktu tertentu. Teori tentang bentuk-bentuk penjahat antara lain: 1. Lamborso mengemukakan tipologi dalam bentuk A. Penjahat bawaan lahir, B. Penjahat yang kurang beres ingatan, pikiran, atau penjahat gila, seperti idiot, debil, dan lain sebagainya. C. Penjahat dalam kesempatan ada kalanya karena terdesak dan ada kalanya karena kebiasaan. D. Penjahat karena hawa nafsu yang sifatnya bernafsu melaksanakan kemauannya secara bebas dan seenaknya saja. E. Penjahat bentuk campuran antara penjahat kelahiran atau bakat ditambah dengan kesempatan. Selling mengemukakan tipologi dalam bentuk 1. Penjahat yang lemah jiwa, sering terjadi pada anak-anak muda, misalnya penipuan, korupsi, penggelapan, dan lain sebagainya. 2. Penjahat yang lekas marah, karena tersinggung atau tergoncang mengakibatkan mereka melakukan tindak agresif, baik dalam pergaulan maupun nafsu biara, misalnya penghinaan lisan maupun tulisan. Menurut Walter London, faktor-faktor yang berperan dan gejala yang dihadapi negara-negara berkembang saat ini dalam timbulnya kejahatan adalah sebagai berikut. A. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah. B. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses pergeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar. C. Munculnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat, terutama para remajanya, menghadapi kesukaran dalam ketidaktaatan pada pola untuk menentukan perilakunya. Ada dua orang pemuda yang baru datang. Mereka mengamati sekelilingnya. Ketika sudah terlihat sepi, salah satu pemuda itu melakukan aksi pencuriannya dengan mengeluarkan kunci rahasia dan membawa kabur motor tersebut. Setelah kita lihat, dua pemuda itu melakukan pencurian karena ada kesempatan dan juga kemauan, atau karena lingkungan sekitarnya yang mendukung mereka untuk melakukan kejahatan tersebut, yakni mencuri sepeda motor. 1. Upaya preventif, yaitu penanggulangan kejahatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya
atau timbulnya kejahatan yang pertama kali, yaitu dengan memberikan wejangan, nasihat, motivasi sebelum terjadi. 2. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan ini dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan memberikan hukuman seperti sanksi atau penjara.